Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia per April tahun 2021. Ini kurang lebih bahasan tentang perekonomian Indonesia pada per perekonomian Indonesia per April 2021. Rangkuman geografis meliputi infografis kondisi PDB triwulan 1 tahun 2021, nilai kurs rupiah akhir April 2021, inflasi, dampak serta arah pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Oke. Ringkasan cepatnya, stabilitas membaik, tapi produk domestik bruto pada kuartal pertama atau Q1 masih negatif, yaitu sekitar minus 0,74%, yaitu masih kontraksi dari year to year atau kuartal ke kuartal. Terus jumlah rupiah, maksudnya kurs rupiah pada tahun 2021 yaitu sejumlah 14.455 per dolar AS. Kemudian inflasi pada per April itu 0,13. Ini dibilang cukup rendah dan masih terkendali. Indonesia masih belum sepenuh keluar dari tekanan pandemi. Namun inflasi yang rendah dan kurs yang relatif terkendali memberi ruang bagi kebijakan fiskal maupun moneter untuk menjaga daya beli, likuiditas dan momentum pemulihan. Dalam hal ini, siapa yang terlibat dalam kebijakan ekonomi Indonesia? Dalam kebijakan yang terlibat dalam kebijakan ekonomi Indonesia pada dalam ini ialah itu koordinasi antar lembaga, yaitu pertama pemerintah atau Kementerian Keuangan, yaitu dia fungsinya dalam fiskal, yaitu dalam APBN, stimulus pajak atau belanja negara, itu mungkin dapat diperlonggar dalam segala kebijakan-kebijakannya. Kalau sisi moneter ada Bank Indonesia menjaga nilai rupiah, sistem pembayaran, menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, itu merupakan tanggung jawab dari Bank Indonesia. Kemudian ada OJK, pengawasan sektor jasa keuangan, dan LPS, penjaminan simpanan resolusi, dan ada beberapa juga seperti Pemda, BPS, DPR selaku usaha atau pengusaha. Tugasnya ini melengkapi. Dari keseluruhan ini, apabila dalam kondisi yang darurat, ada forum namanya Komite Stabilitas Sektor Keuangan, yaitu ada Kemenq, BI, OJK, dan LPS untuk menjaga sistem keuangan Indonesia dengan merumuskan kebijakan ekonomi makro dibaca dengan kombinasi fiskal, moneter, sektor keuangan, dan jaringan pengamanan. Oke. Pada periode PDB periode triwulan 1 tahun 2021 itu termasuk kontraksi meredah namun belum pulih. Q1 2021 adalah titik transisi. Transisi dari apa? Transisi dari tekanan pandemi masih menahan konsumsi atau mobilitas, tetapi kontraksi jauh lebih kecil daripada akhir tahun 2020 atau tahun 2020 atau Q4 2020. Pemulihan menguat pada kuartal berikutnya ketika aktivitas dan ekspor telah membaik. Kalau dari tabelnya saya bisa jelaskan, di pada tahun kuartal atau Q4 2020 itu masih minus 2,19, Q1 2021 minus 0,745, ketika Q2 2021 itu sudah plus 7,07, Q3 2021 sudah plus 3,51, Q4 sudah plus 5,02. Itu yang menandakan Q1 pada tahun 2021 itu menemukan titik balik dari transisi. Oke. Transmisi ke PDB lewat harga ekspor dan ekspektasinya. Oke.
yaitu satu, penguatan rupiah. Penguatan rupiah ini merupakan nilai baik ya bagi perekonomian di Indonesia, yaitu untuk bahan impor BBM lebih murah, biaya produksi dan inflasi tertahan, namun ekspor masih kurang kompetitif. Kemudian pelemahan rupiah, ekspor lebih menarik dan penerimaan devisa naik, tetapi biaya impor, utang falas dan impor inflasi meningkat. Karena demand yang masih tertekan pandemi, kurs yang relatif terkendali lebih berfungsi menjaga ekspektasi daya beli dan ruang kebijakan. Inflasi rendah menjaga daya beli dan memberi ruang kebijakan. Namun, rendahnya inflasi juga menunjukkan permintaan domestik belum pulih sepenuhnya di awal tahun 2021. Penyumbang inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan harga di mana-mana pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama makanan dan minuman, tembakau, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, restoran, dan peralatan pribadi. Dampak kurs dan inflasi terhadap produk domestik bruto triwulan 1 2021. Jika kurs rupiah menahan atau terkendali biaya impor dan menjaga ekspektasi, maka biaya harga input lebih stabil, bisa dibilang lebih stabil. Inflasi biaya tidak terlalu mengeluarkan banyak atau tidak terlalu melonjak, sehingga PDB Q1 menopang konsumsi atau inflasi masih efeknya tertahan pembatasan aktivitas. Kurs inflasi tidak otomatis mengangkat PDB, namun keduanya menjadi prasyarat stabilitas agar konsumsi, investasi, dan ekspor dapat pulih saat mobilitas membaik. Gambaran umum pada tahun 2021 berada pada fase pemulihan bertahap. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan berperan menjaga daya beli likuiditas, sementara risiko utama dari datang pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat dan ketidakpastian global. Kesimpulannya dari saya sampaikan berikut yaitu 1. PDB Q1 masih kontraksi, tetapi tekanannya masih mulai mereda. Walaupun masih terkontraksi, semua tekanannya masih dapat mulai mereda. Kedua, kurs rupiah dan inflasi yang terkendali itu dapat menjaga stabilitas ekonomi makro Republik Indonesia ini. 3. Pemulihan 2021 bergantung pada mobilitas, stimulus kebijakan dan ekspor di negara ini. 4. Pertumbuhan tahun 2021 akhirnya positif 3,69, menandai keluarnya dari fase kontraksi tahun 2020 ini. Sekian pada penyampaian pada kali ini. Terima kasih.